Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi di ibadah anak Awesome Kids. Awesome Kids, yes I am, yes I am. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, begitu juga kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih sudah membangunkan kami dan menyertai kami sepanjang malam tadi. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yuk kita naikkan satu pujian setinggi-tingginya langit. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita mau lebih menyembah Tuhan Yesus.
kita mau katakan semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati dan Engkau yang memberikan kami hati yang tenang Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan juga kiranya firman-Mu ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah menjaga perkataan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan membacakan ayat hari ini yang diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya.
Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, itu tadi ayat Alkitab yang hari ini sudah kakak sampaikan. Kemudian adik-adik, kakak akan menceritakan kembali bagaimana Tuhan Yesus diolok-olok dengan para prajurit adik-adik. Begitu juga dengan orang-orang sekelilingnya, bahwa Tuhan Yesus adalah raja orang Yahudi. Nah, kemudian tapi Tuhan Yesus tidak sakit hati dengan hal itu. Begitu juga dengan manusia, beda adik-adik. Manusia itu mempunyai hal-hal yang tidak sama seperti Tuhan Yesus. Nah, jadi kita harus menjaga perkataan kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling spesial atau ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Nah, misalnya nih adik-adik kita nih lagi main. Nah, kemudian kita pasti akan menjaga anggota tubuh kita dong, supaya tidak terjatuh, supaya tidak terlukai. Nah, begitu juga kita harus menjaga tubuh kita, yaitu anggota tubuh kita, yaitu mulut kita adik-adik, seperti lagu ini. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, hati-hati menggunakan mulutmu adik-adik. Apa yang dikatakan hal-hal yang tidak baik itu akan menyakiti hati teman kita maupun hati Tuhan. Ya, ada pepatah nih adik-adik, mulutmu adalah harimaumu. Jadi ketika kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik bagi teman-teman kita maupun orang-orang sekeliling kita, itu akan merugikan kita sendiri adik-adik. Misalnya kita tidak mempunyai teman karena kita tidak memperkatakan yang baik dengan teman kita. Nah, apa sih contoh-contohnya supaya kita banyak teman? Nah, misalnya kita memuji teman kita seperti, kamu hari ini cantik sekali ya. Atau misalnya kita memuji orang tua kita, mama papa hari ini pakai mama papa bagus sekali, gitu adik-adik. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus sopan nih adik-adik. Tidak hanya memperkatakan hal-hal yang baik saja, itu dapat menjadi hal-hal positif bagi kehidupan kita. Nah, adik-adik, kakak akan membacakan tujuan supaya kita harus menjaga perkataan kita. Karena perkataan yang baik dan sopan akan menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita adik-adik. Kalau misalnya mulut kita memperkatakan hal-hal yang baik dan sopan, maka orang-orang sekitar kita akan nyaman berada di dekat kita dan mengalami banyak berkat, sukacita, damai sejahtera. Selain itu, juga kita mempunyai banyak teman dan hidup kita juga bisa memuliakan Tuhan dari perkataan kita, gitu. Karena perkataan yang jahat juga adik-adik dapat membuat sengsara adik-adik dengan mulut yang kasar, jahat, gitu. Misalnya suka ngomongin orang di belakang, atau suka berbohong, atau suka mengejek teman kita, kita akan merasa sengsara. Karena itu kita mau dipakai iblis. Jadi kalau kita memperkatakan hal-hal yang negatif, itu kita sedang dirasuki iblis, atau kita sedang dipakai iblis untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Begitu adik-adik. Jadi kesimpulannya, sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang Tuhan kasihi, kita diingatkan agar kita menjaga perkataan kita, yaitu hanya mau memperkatakan hal-hal yang baik maupun yang sopan. Contohnya perkataan yang membangun semangat, perkataan yang memberkati, perkataan yang jujur, dan juga perkataan yang sopan kepada orang tua kita, kepada guru kita, maupun kepada teman-teman kita. Ada amin adik-adik? Amin. Nah, itu dia
firman Tuhan, dan sebelum kakak menutup ibadah kita, kakak akan membagi ayat hafalan untuk minggu depan. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Diambil dari Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Adik-adik, itu tadi firman yang sudah kakak sampaikan. Kiranya bisa berguna bagi kehidupan adik-adik semuanya. Mari sebelum kita menutup ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar pada hari ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami, agar kami lebih lagi menjaga perkataan kami lebih lagi untuk berbicara yang baik kepada keluarga, kepada ayah, kepada ibu, begitu juga kepada teman-teman maupun guru kami Tuhan. Dan kiranya perkataan yang keluar dari mulut kami bisa menjadi perkataan berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menjalankan aktivitas kami kembali. Tuhan berkati sampai kami tidur nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Amin. Nah adik-adik, itu tadi firman-Nya, dan kiranya ibadah kita pada hari ini bisa kita tutup. Adik-adik, selamat beraktivitas kembali, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.